Dengarkanlah doaku ya Yesus Tuhanku, sucikanlah hatiku ya Juru Selamatku, diami hatiku, jadikanlah rumahmu jiwaku dan mulutku selalu memujimu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam bagi kita semua yang boleh hadir dalam ibadah Natal pertama hari ini. Selamat Hari Natal buat kita semuanya. Selamat Hari Natal. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, sorak-sorailah dan bermasmurlah. Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Tuhan kita yang telah menyertai perjalanan gerejanya. Pada hari ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus yang membawa kelepasan dan keselamatan dari dosa-dosa kita. Dialah yang telah diutus oleh Bapa kepada kita karena besar kasih-Nya kepada umat ciptaannya. Allah kini berfirman, dengan perantaraan anaknya, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga tidak satu pun dari antara kita yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita nyanyikan kemuliaan bagi Allah, damai bagi seluruh dunia. Kita bernyanyi. Selamat datang Yesus Tuhanku, dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di kaum kudus dan mulia. Salam salam. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepadamu Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarilah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Muliakanlah
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada perayaan Natal ini tertulis dalam Lukas 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, perkataan kami untuk melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat Tuhan, marilah kita tunduk sujud untuk mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Allah Tuhan kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia untuk membela dan menyelamatkan kami. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memperlihatkan kasih-Mu kepada kami, umat manusia ciptaan-Mu. Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal untuk kami manusia yang berada dalam dunia ini. Sungguh betapa banyak dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kebinasaan akan menjadi bagian kami jikalau Tuhan tidak mengasihi kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk menjauhkan diri dari segala dosa, karena Engkau telah mengasihi kami melalui yang telah lahir di dunia ini. Kasih dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepada Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Bukalah telinga kami agar kami dapat mendengar Engkau berfirman dengan lantaran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir di kandang domba Betlehem. Hati kami agar lahir bertobat. Hati kami bertobat setiap saat. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari
terang dan pembenaran yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada perayaan Natal ini tertulis dalam Mazmur 98 ayat 1 sampai ayat 9. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-sorak di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Yang ketiga, kebaktian di HKBP Damai. Kebaktian di HKBP Damai dilaksanakan berbasis week.
Yang pertama untuk hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, Pesta Natal kedua, masuk pukul 10 WIB sampai dengan pukul 11 WIB, berbahasa Batak dengan live streaming yang diikuti oleh WIK Humanitas dan keluarga yang akan membaptis anaknya. Yang kedua, Minggu tanggal 27 Desember 2020 diadakan 2 shift, pukul 8 WIB sampai dengan 9 WIB, bahasa Indonesia live streaming yang diikuti oleh WIK Aspol PLN STT dan WIK Termin. Pukul 10 WIB sampai dengan 11 WIB, berbahasa Batak yang diikuti oleh WIK Agraria. Yang keempat, baptisan kudus pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, yaitu pada pesta Natal yang kedua. Gereja HKB Damai akan melaksanakan sakramen baptisan kudus bagi anak jemaat yang berasal dari perantauan untuk membawa surat pengantar dari gereja asal serta surat hasil rapid test atau swab keluarga yang akan membaptis anaknya. Demikian pengumuman pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji, syukur, dan hormat kami sampaikan kepadamu Tuhan. Begitu banyak berkat dan sukacita yang Kau limpahkan kepada kami setiap hari. Sungguh Engkau maha baik, ya Yesus. Ajari kami untuk berterima kasih untuk semuanya. Terkhusus hari ini kami bersukacita di mana jemaat-Mu HKBP Damai ini dapat merayakan hari kelahiran-Mu, di mana bayi Yesus yang lahir adalah juru selamat dunia yang membawa keselamatan dan menyucikan kami manusia menjadi putih. Kiranya Tuhan perlayakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu. Bapa di sorga, dalam hampir 1 tahun ini kami mengalami masa sulit yang sangat luar biasa, yaitu musibah pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap kesehatan, tatanan ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga banyak yang menderita sakit, ada yang meninggal dunia, kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Kami mohon ya Bapa, Engkau yang mengakhiri wabah pandemi COVID-19 ini, sehingga kami boleh dipulihkan untuk kembali hidup normal di segala aspek untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini. Terpujilah Bapa di sorga. Bapa yang maha kasih, kami berdoa buat pemimpin negeri kami ini, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, kiranya Engkau berkati dan mampukan ya Bapa untuk mengelola dan mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkati juga para pejuang COVID-19, gugus tugas dan para medis, Engkau yang melindungi dan menguatkan mereka, serta memberkati vaksin yang akan digunakan sehingga bermanfaat bagi kesehatan seluruh umat manusia ciptaan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami jemaat gereja-Mu yang belum dapat mengikuti kebaktian pesta Natal ini ya Bapa, yang sakit karena penyakit yang diderita. Kiranya tangan-Mu yang ajaib dan penuh kuasa untuk menjamah tubuh mereka dan mengangkat segala penyakit dari tubuh mereka. Berkati segala obat yang digunakan sehingga mereka memperoleh kesembuhan daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu. Berkati dan kuduskan ya Bapa. Bukakan hati kami dan pikiran kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang menuntun dan mengajari kami, sehingga kami mampu memahami dan melaksanakan firman-Mu. Sebentar lagi acara kebaktian kami ini akan berakhir, namun berkat karunia-Mu tidak akan pernah berakhir ya Bapa. Antarkan dan tibakan kami di tempat kami masing-masing dengan penuh sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Kami manusia lemah yang tidak luput dari dosa. Kami mohon ya Bapa maha kasih dan pengampun, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpujilah Kau Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat Hari Natal. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Mari kita membacanya secara responsorial. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita berada dalam sukacita, dalam kebahagiaan, dalam keberhasilan dalam kehidupan kita, mungkin ada dari saudara kita, dari tetangga kita, dari orang-orang di sekitar kita tidak menginginkan kebahagiaan itu ada dalam diri kita. Ada yang tidak suka dengan kesuksesan, keberhasilan kita dalam kehidupan kita. Ada yang tidak suka melihat anak-anak kita berhasil dalam segala pekerjaannya. Dan mungkin banyak orang yang tidak senang melihat saudaranya senang. Itulah yang dikatakan mungkin pada zaman sekarang SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ada rasa iri, dengki kepada saudaranya, kepada orang-orang yang sukses, yang berhasil, yang bersukacita, yang mengalami kebahagiaan. Karena dia tidak mengalami hal tersebut. Karena dia tidak mengalami apa yang engkau alami, yaitu kesuksesan tersebut. Oleh karena itu, ketika kita melihat orang sukses malah kita susah, banyak cara-cara yang akan dilakukan orang yang iri hati terhadap orang yang sukses, terhadap orang yang bersukacita, terhadap orang yang berbahagia di dalam hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, ancaman banyak yang akan menghampiri kita di dalam hidup kita dari pihak-pihak yang tidak menyukai kita, yang tidak menginginkan perkembangan kita ke arah yang sukacita. Oleh karena itu,
ketika ancaman-ancaman atau cara-cara yang dilakukan oleh pihak yang iri hati kepada kita datang menghampiri kita, mungkin ketika itu kita akan berpikir, mengapa orang-orang melakukan hal tersebut kepadaku? Ketika aku memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kalian memang mengalami kesuksesan itu, keberhasilan itu, dan sukacita itu. Dan ketika sukacita itu ada pada kita, ada ancaman yang datang dari luar. Ada mungkin akan duka cita yang menghampiri kita dari orang-orang yang tidak menyukai kita. Dan mungkin ada ancaman-ancaman duka cita yang akan hadir di dalam kehidupan kita. Percuma engkau rajin ke gereja, saudaraku, katanya. Karena ketika engkau menyembah Tuhan, sukacitamu sementara. Orang akan mempengaruhi kita ketika kita berduka cita. Sementara keberhasilan yang engkau alami saat ini bukan selamanya. Oleh karena itu, percuma engkau rajin ke gereja. Dan mungkin orang-orang yang mengatakan hal seperti itu kepada kita, mungkin itulah adalah orang-orang yang iri kepada kita, yang tidak menyukai kita, yang mungkin akan mempengaruhi kita tidak menyembah Allah. Karena kita berpikir, toho do HP nani do nai. Rajin piau, ringgas piau tu gereja, memuji Tuhani, satu kedua HP silas ni rohai. Mungkin bisa kita lihat Amanginang ketika ada yang mungkin rajin menonton film Indosiar ya. Ketika kita melihat ketekunan orang-orang yang setia kepada Allah. Orang akan mengatakan, kamu mengerjakan hal yang halal-halal, tetapi hidupmu hanyalah seperti ini. Kamu mengerjakan hal-hal yang halal, kamu akan tetap miskin, katanya. Ketika ada orang yang bertobat, mungkin ketika dia melakukan pekerjaan itu memang dia melimpah dengan kekayaannya karena dia adalah seorang perampok. Dan mungkin ketika dia merampok tidak pernah ketahuan. Dia terlena dengan harta kekayaan yang dia dapat. Dia akan terlena dengan pekerjaan yang dia lakukan. Karena pekerjaan yang dia lakukan mulus. Dan ketika dia ketahuan mencuri, dia akan bertobat. Dan ketika dia bertobat, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang halal katanya menurut perkataan mereka. Pekerjaan-pekerjaan yang halal yang mungkin dikehendaki oleh Allah. Yang disenangi oleh Allah. Maka akan ada orang mengatakan, pulanglah atau lakukanlah kembali pekerjaanmu yang membuat engkau kaya. Yang membuat engkau banyak uang. Yang membuat keluargamu senang. Itulah orang-orang yang iri hati dengan perkembangan yang baik, perkembangan iman yang baik kepada orang-orang yang memang melakukan sebuah pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika jemaat orang-orang Yahudi berserak, ada ancaman-ancaman dari pihak Judaisme dan Romawi yang tidak menginginkan perkembangan kekristenan. Banyak orang-orang ketika perkembangan kekristenan terjadi di dalam hidupnya,
Ada orang-orang yang tidak akan menerima resiko ketika dampak ancaman yang ada dalam hidupnya. Ada orang-orang yang mengikuti terjadinya sesuatu pada saat itu karena dia tidak mau mengikuti, tidak mau menginginkan resiko atau ancaman yang terjadi dalam hidupnya. Ada orang-orang yang tetap setia menyembah Allah walaupun banyak ancaman-ancaman di dalam hidupnya. Walaupun banyak pergumulan-pergumulan hidup yang ada dalam hidupnya. Walaupun kehidupannya sederhana, dia akan tetap setia kepada Allah. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, Amanginang, saudara-saudari. Walaupun banyak ancaman, walaupun banyak yang iri hati terhadap perkembangan iman kita di dalam hidup kita, kita harus tetap kuat dan mengikuti proses-proses kehidupan kita di dalam hidup kita walaupun banyak pergumulan hidup itu. Walaupun banyak ancaman yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ingatlah, ketika kita tetap setia kepada Allah, ketika kita tetap percaya kepada Allah, apa yang akan diberikan kepada kita, maka kehidupan kita akan tetap bersuka cita menghadapi semua masalah. Maka kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan ketika kita mengalami segala pergumulan hidup. Karena Allah telah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita manusia yang bergumul dengan dosa. Yang melakukan dosa, anak Allah menghapus segala dosa kita di dalam hidup kita. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan, yang kita peringati pada saat ini. Kelahiran anaknya Tuhan Yesus Kristus yang hadir kepada orang-orang yang telah melakukan dosa. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menerima firman Allah dengan kehadiran kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam hati dan pikiran kita. Ketika kita menerima Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, percayalah Allah akan tetap setia menemani kita, tetap memberkati kita, tetap melindungi kita di dalam kehidupan kita. Seperti yang kita alami pada saat ini, terjadinya pandemi COVID-19 yang membuat mungkin iman kita goyah. Bagaimana ini Tuhan kehidupan kami? Apa yang akan terjadi? Tetaplah percaya kepada Allah. Ketika imanmu goyah, maka mungkin imunmu akan goyah juga, tidak akan kuat. Tetapi ketika imanmu kuat, maka mungkin imun kita juga akan kuat yang membantu kita. Bukan berarti ya Manginang ya, siapa yang kena COVID imannya lemah, bukan itu maksud saya. Tetapi membantu kita, membuat kita lebih kuat untuk melawan segala ancaman di dalam kehidupan kita, mungkin termasuk pandemi COVID yang terjadi pada saat ini. Semoga firman Allah membuat kita lebih kuat dan kelahiran anak Tuhan Yesus Kristus hadir di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami patut mengucap syukur kepadamu Allah
buat kasih setia yang senantiasa kami rasakan pada saat ini. Kami tetap setia kepadamu karena Engkau memberikan kami berkat yang melimpah melalui kesehatan dan kekuatan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami meminta kepadamu, kiranya Tuhan lebih menguatkan kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk kami dapat melakukan segala kegiatan kami, untuk kami dapat melawan segala ancaman-ancaman yang terjadi di dalam kehidupan kami, termasuk yang terjadi di dunia ini Tuhan, yaitu pandemi COVID-19 Tuhan, yang mungkin menghantui hati dan pikiran kami, yang mungkin bisa menggoyahkan iman kami. Tetapi ketika kami setia kepadamu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, itu adalah salah satu bagi kami untuk melawan virus corona yang akan menghampiri kami satu persatu di dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami juga berdoa Tuhan buat setiap ibadah yang akan kami ikuti di hari-hari yang akan datang. Di tanggal 26 ibadah Natal, perayaan kelahiran anak Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Tanggal 27 dan hari-hari berikutnya Tuhan, kami serahkan ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan, dan berikan kami kekuatan dan kesehatan untuk mengikuti ibadah kami, baik di rumah kami masing-masing dan di gereja ini Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan bagi para pelayan-Mu untuk memberitakan firman-Mu, untuk memberikan pelayanan-pelayanan di dalam setiap ibadah kami Tuhan. Berkati juga Tuhan saudara-saudari kami yang hadir di tempat ini, dan saudara-saudari kami Tuhan yang mengikuti ibadah di rumahnya masing-masing. Engkaulah yang menyertai mereka pribadi lepas pribadi. Yalah Bapa kami, banyak dosa yang telah kami perbuat, ampunkan segala dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan ke depan. Semoga ku
Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Allah telah berbicara kepada kita melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Dialah yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Marilah kita menyambut Yesus anak Allah yang telah lahir ke dunia untuk menebus kita yang telah jatuh ke dalam dosa. Ya Tuhan Allah, berbicaralah selalu kepada kami di dalam Yesus Kristus yang telah bersama-sama dengan kami. Kita masih tetap berjalan di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan berbagai tantangan hidup, bahkan penderitaan. Marilah kita selalu bertekun berpengharapan kepada Yesus yang telah membawa keselamatan bagi kita. Dialah benteng pertahanan kita yang memberi kekuatan dan penghiburan bagi kita, hingga akhirnya kita akan turut serta duduk di sebelah kanan Allah. Sukacita yang ceria ku beritakan padamu, Juru Selamat manusia telah lahir bagimu. Kemuliaan bagi Allah dan damai-damai bagi seluruh dunia, bagi semua manusia yang berkenan padanya. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir, kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikanlah kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan Dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingat juga hamba-hamba-Mu, agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukalah pintu bagi orang yang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya,
agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang Raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu, serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Natal.